Boom! Saat Xiao Chen sedang berpikir keras, kembang api yang megah meledak di langit gelap pegunungan Lingyun. Kembang api yang mempesona mencapai ketinggian 10.000 meter dalam sekejap mata. Kembang api itu meledak dan berubah menjadi gambar nenek moyang pendiri, Kaisar Sabre. Ia mengembun di langit malam lalu tersebar di saat berikutnya, berubah menjadi ribuan titik cahaya yang tampak seperti meteor, terbang ke segala arah. Beberapa titik cahaya mirip meteor terbang sekitar 1000 meter, mendarat, beberapa tidak menyebar bahkan setelah mereka terbang beberapa puluh ribu meter. Dalam sekejap, sinyalnya menyebar ke seluruh negara Qin besar. Perintah pertemuan Kaisar Sabre. Xiao Chen berkata dengan kaget dan berhenti berpikir saat dia melihat kembang api yang menghilang di langit. Ini adalah perintah pertemuan peringkat kedua dari Paviliun Sabat Surgawi. Itu hanya urutan kedua setelah perintah pertemuan pedang surgawi yang dikeluarkan ketika sekte tersebut berisiko dihancurkan. Jangkauan perintah pertemuan Kaisar Sabre mencakup seluruh negara Qin besar. Semua murid yang memakai token identitas Paviliun Sabat Surgawi, terlepas dari dimanapun mereka berada atau jika mereka sedang berlatih, akan menerima sinyal dan bergegas kembali secepat mungkin. Dalam 1000 tahun terakhir, Paviliun Sabre Surgawi hanya menggunakan perintah pertemuan Kaisar Sabre 2 kali. Bahkan selama bencana iblis 20 tahun yang lalu, Paviliun Sabre Surgawi tidak mengeluarkan perintah pertemuan apapun. Apa yang sebenarnya terjadi pada Paviliun Sabat Surgawi yang mengeluarkan perintah pertemuan Kaisar Sabre? Banyak orang di negara Qin besar yang memikirkan pertanyaan yang sama seperti Xiao Chen. Keesokan paginya, Liu Suifeng dan Xiao Chen menunggangi burung hijau menuju tempat latihan Heaven Viewing Platform untuk ujian. Kali ini, Liu Suifeng tidak salah jalan, mereka berhasil mencapai tempat latihan dalam waktu 1 jam. Awalnya, mereka mengira mereka datang cukup awal. Siapa yang tahu 18 murid dalam lainnya yang melewati tahap kedua sudah berkumpul di tempat latihan dan telah menunggu beberapa saat. Tak hanya itu, tribun penonton pun sudah terisi penuh. Sekilas, terlihat sekelompok orang yang padat di mana-mana. Penghitungan kasar menghasilkan minimal 3 atau 4.000 orang, sebagian besar murid dalam Paviliun Sabat Surgawi ada di sini. Selain murid dalam, ada juga sekelompok besar murid inti dan pewaris sejati. Mereka semua duduk di paviliun khusus di atas, suasananya terlalu megah. Xiao Chen bingung, dia berbalik dan bertanya pada Liu Suifeng dengan suara lembut, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang saat ini? Ini lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Liu Suifeng menjawab dengan suara lembut yang sama, apakah Anda melihat perintah pertemuan Kaisar Sabre tadi malam? Xiao Chen mengangguk, saya melihatnya. Namun, apa hubungannya perintah pertemuan Kaisar Sabre dengan ujian hari ini? Perintah pertemuan Kaisar Sabre memang merupakan peristiwa besar. Sebagai gambaran, Paviliun Pedang Surgawi adalah salah satu sekte teratas di negara Qin besar. Itu dianggap sebagai masalah besar di negara Qin besar ketika mereka menggunakan perintah pertemuan Kaisar Sabre. Namun, apa hubungannya dengan ujian murid inti? Tahapan dasar telah diselesaikan sebelumnya dan ujian hari ini hanya terdiri dari pertarungan arena. Menurut Xiao Chen, tidak akan ada masalah dalam mendapatkan tempat pertama dari 19 orang ini. Meskipun dia menikmati pertarungannya dengan Zhang Lai dan Mu Heng, Xiao Chen belum mengeluarkan semua yang dimilikinya. Dalam pertarungan tunggal, dia yakin bisa mengakhiri pertarungan dalam 10 gerakan. Dengan hasil yang sudah ditentukan untuk pertarungan di arena, secara logis tidak akan ada seorang pun yang tertarik untuk menonton. Namun, bukan saja jumlah penontonnya tidak berkurang, namun jumlah penontonnya juga jauh lebih banyak dibandingkan 3 hari lalu. Liu Suifeng tiba-tiba menyadari sesuatu, benar, Anda telah berlatih selama 3 hari terakhir. Jadi, Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Anda akan mengerti setelah saya memberitahu Anda tentang hal itu. Hari kedua setelah ujian berakhir, platform pengamatan surga mengeluarkan pemberitahuan sebelumnya, aula utama akan memanggil kembali semua murid inti yang berlatih di luar. Hari ini, mereka akan melakukan pertarungan peringkat untuk memilih 90 murid inti terkuat. Jadi, kami bukanlah daya tarik utama saat ini. Apa yang terjadi hingga mereka memanggil kembali semua murid inti? Xiao Chen bertanya-tanya, merasa curiga. Namun, dia tidak khawatir, mustahil bagi semua orang untuk bergegas kembali dalam 1 malam.
Di setiap kota besar di negara Qin besar, terdapat stasiun relay yang penerbangannya diarahkan ke paviliun Saber Surga. Selama mereka menghabiskan sejumlah besar batu roh, mereka akan dapat bergegas kembali ke paviliun Sabat Surgawi dalam waktu setengah hari. Apa yang tidak dapat dipahami oleh Xiao Chen adalah mengapa tempat ujian murid inti berada pada hari yang sama dengan pertarungan peringkat murid inti. Xiao Chen bertanya, apakah pemberitahuan itu menyebutkan mengapa mereka memilih 90 murid inti teratas? Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak menyebutkannya. Mereka mungkin memiliki misi yang sangat besar. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan perintah pertemuan Kaisar Saber untuk memanggil mereka kembali secepat itu. Siapapun yang tidak terburu-buru kembali dalam 1 hari setelah menerima perintah pertemuan akan dihukum berat. Saat mereka berbicara, banyak titik hitam muncul di langit di atas lapangan latihan. Ketika titik hitam semakin dekat, kerumunan orang menemukan titik-titik hitam ini adalah binatang buas roh terbang yang ganas. Para spirit beast dengan cepat turun dan berputar sekitar 100 meter di atas. Kemudian, para penggarap melompat dari mereka dan mendarat dengan keras di tanah tanpa cedera. Setelah mereka mendarat, orang-orang ini menuju paviliun yang disiapkan khusus untuk murid inti. Para murid inti yang tidak meninggalkan paviliun Sabat Surgawi untuk pelatihan sudah menunggu di sana. Itu adalah peringkat ke-18 dalam daftar awan angin, Lin Yun dari puncak Qianduan. Dia mengolah api murni yang dikaitkan dengan seni matahari sejati. Teknik pedangnya sangat kejam. Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, kekuatannya sepertinya meningkat lagi. Dia bukan seorang Saint bela diri tingkat tinggi. Yun Kexin dari Jade Maiden Peak peringkat 10, aku bertanya-tanya seberapa jauh dia telah mengembangkan seni musik lembutnya. Ye Lingfeng dari puncak Tianyu yang berada di peringkat kedua juga ada di sini. Dia belum kembali selama lebih dari setahun. Dia sekarang adalah orang suci bela diri kelas medial. Saya ingin tahu apakah peringkat pertama Murong Chong akan datang. Dia sudah menjadi Saint martial kelas inferior puncak tahun lalu. Aku ingin tahu seberapa kuat dia jadinya. Setelah ini, ada lebih banyak orang yang melompat dari Spirit Beast. Kerumunan segera mengenali orang-orang ini, mereka semua adalah murid inti yang menempati 100 posisi teratas. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, akan ada seruan kekaguman. 20 orang di tempat latihan semuanya fokus pada kelompok orang ini. Xiao Chen melirik sekilas dan menemukan kelompok ini sangat kuat, aura mereka sangat kuat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang suci bela diri kelas rendah. Beberapa dari mereka telah mencapai puncak Saint bela diri kelas rendah. Sepertinya 90 murid inti teratas akan dipilih dari 100 orang teratas di daftar awan angin. Orang-orang di peringkat 10 besar memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuatkah orang peringkat pertama? Xiao Chen berpikir dalam hati. Huci. Tiba-tiba, ledakan sonik terdengar dari langit. Sebuah titik hitam semakin dekat di langit, kecepatannya mendekati kecepatan suara. Saat ia bergerak di udara, gesekan antara ia dan udara menimbulkan ledakan sonik, bergema di tempat pengeboran. Bang! Karena orang tersebut berada sekitar 1000 meter jauhnya, ledakan sonik yang kuat bergema di udara setelah dia mendarat di tanah. Orang ini mengenakan jubah panjang berwarna putih bulan. Ciri-cirinya sangat indah. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan auranya menghilang. Dia memiliki pesona tertentu saat dia berjalan perlahan menuju paviliun. Itu adalah Murong Chong. Murong Chong benar-benar kembali. Ini adalah teknik bela diri terbang. Saya tidak bisa lagi melihat kekuatannya lagi. Penonton di tribun penonton mulai berteriak. Sejumlah besar murid perempuan muda memerah. Mata mereka berbinar-binar, dan jantung mereka berdebar kencang. Ketika Xiao Chen melihat orang ini, wajahnya yang tenang tidak bisa menahan ekspresi muram. Meskipun 10 murid teratas yang dilihat Xiao Chen sebelumnya kuat, jika mereka bertarung, Xiao Chen yakin akan peluang 50% untuk mengalahkan mereka. Jika Xiao Chen mengerahkan semua yang dimilikinya, bahkan jika itu adalah Ye Lingfeng kedua, dia yakin dia memiliki peluang 60% untuk menang. Hanya orang ini yang memberinya perasaan tak terkalahkan. Dari murid generasi muda, Xiao Chen hanya merasakan perasaan seperti itu dari satu orang, Liu Ruyue yang pertama kali dia temui. Mungkinkah orang ini sebanding dengan Liu Ruyue yang saya temui pertama kali? Namun,
dia jelas bukan tandingan Liu Ruyue saat ini. Liu Ruyue sekarang hampir menjadi raja bela diri. Dia baru saja selangkah lagi untuk mencapai alam yang dirindukan setiap kultivator muda. Dia tidak terkalahkan dalam bidang kultivasi yang sama. Meskipun Xiao Chen tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini, berdasarkan auranya, dia dapat menebak bahwa kultivasinya adalah orang suci bela diri kelas tinggi, dan masih ada jarak untuk mencapai puncaknya. Murongcong, dia berasal dari puncak mana? Mengapa saya tidak mendengar orang menyebutkannya? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia jelas-jelas memasang ekspresi tidak nyaman. Dia berkata, dia adalah orang bebas, dia bukan anggota puncak manapun. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Liu Suifeng, dia tahu bahwa Liu Suifeng memiliki hal-hal yang tidak ingin dia katakan. Dia bertanya, orang bebas. Maksudnya itu apa? Setelah memasuki sekte dalam paviliun Sabat Surgawi, hal pertama yang dilakukan siapapun adalah memilih puncak. Hanya dengan begitu mereka akan menjadikan identitas mereka sebagai tanda dan menjadi murid batiniah sejati. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak termasuk dalam puncak manapun? Jika dia bukan anggota puncak manapun, lalu apa yang dia lakukan di paviliun Sabat Surgawi? Mungkinkah karena energi spiritual yang padat di pegunungan Lingyun? Apakah ada seseorang yang seaneh itu? Karena dia bisa memasuki sekte dalam, tentu saja dia harus menghargai teknik bela diri dan teknik budidaya tingkat tinggi di puncak. Lingkungan energi spiritual yang padat seharusnya menjadi yang kedua. Liu Suifeng berhenti sejenak, seolah sedang mengambil keputusan. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, Murongcong adalah murid dari puncak Qingyun kami. Wang Rong, yang kami temui di perpustakaan, juga dulunya adalah murid puncak Qingyun. Murongcong dan kakakku adalah sesama murid. Mereka tumbuh bersama. 2 tahun lalu, dia pergi dengan marah setelah dia gagal merayu kakakku. Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak menyangka akan ada cerita di balik ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi ke arah Murongcong, yang sudah berjalan menuju paviliun. Hanya setelah semua murid inti tiba, ketua pemeriksa perlahan menampakkan dirinya di lapangan latihan. Dia memandang Xiao Chen dan yang lainnya sebelum berkata, kalian masing-masing akan menjalani 15 pertarungan. Kemenangan di setiap pertarungan akan memberi Anda 1 poin. Kekalahan tidak menghasilkan poin. Orang dengan skor tertinggi di akhir akan dinobatkan sebagai yang pertama dalam ujian murid inti ini. Dia akan diberi hadiah 1000 batu roh kelas rendah dan senjata roh peringkat bumi kelas rendah. 9 posisi yang tersisa memiliki hadiah yang sama, 500 batu roh kelas rendah dan senjata roh peringkat mendalam tingkat tinggi. Pada saat yang sama, peringkat 10 besar di aula pemeringkatan akan ditingkatkan 100 tempat. Imbalannya memang lebih dari 5 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya, Xiao Chen tidak mempedulikan mereka. Terlepas dari senjata roh atau batu roh kelas rendah, dia tidak terlalu membutuhkannya. Yang dia butuhkan sekarang adalah pil penempat tubuh peringkat 6 ke atas atau harta karun alami yang dapat melemahkan tubuh fisiknya. Selain itu, ia membutuhkan teknik budidaya tingkat tinggi yang khusus melatih tubuh fisik. Arena kompetisi berada di tengah lapangan latihan. Pada dasarnya tidak ada yang menarik, kebanyakan orang yang menjadikan Xiao Chen sebagai lawannya memilih untuk menyerah. Dari 15 pertarungan, Xiao Chen memperoleh kemenangan secara default untuk 13 pertarungan. Hanya Mu Heng dan Zhang Lai yang memilih untuk terus berjuang. Sayangnya, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Chen saat bekerja bersama 3 hari lalu. Dalam pertarungan tunggal, Xiao Chen hanya perlu menggunakan 60% kekuatannya, dan dia mampu mengakhiri pertarungan dalam 50 gerakan. Dalam 15 pertarungan, Xiao Chen meraih kemenangan telak. Tidak ada keraguan siapa yang nomor 1. Adapun tempat kedua, harus diputuskan antara Mu Heng dan Zhang Lai. Kekuatan mereka hampir sama, setelah bertarung lama, mereka belum menentukan pemenangnya. Pada akhirnya, Mu Heng mengandalkan keunggulan tubuh fisiknya dan memenangkan pertarungan gesekan, mengalahkan Zhang Lai dan mendapatkan tempat kedua. Semua pertarungan berakhir sekitar tengah hari, murid inti untuk tahun ini akhirnya terpilih. Liu Suifeng nyaris memperoleh posisi 10, keinginannya akhirnya terkabul. Pergi dan istirahat dulu. Setelah pertarungan peringkat para murid inti selesai,
Anda akan menjalani satu pertarungan terakhir dengan 10 murid inti terakhir, ketua penguji mengingatkan semua orang. Awalnya, Xiao Chen berpikir untuk segera pergi setelah menerima hadiah. Ketika dia mendengar kata-kata ketua pemeriksa, dia berhenti. Ini juga tidak terlalu buruk, alangkah baiknya melihat seberapa kuat 10 murid inti teratas dalam daftar awan angin. Ketua pemeriksa mengatur kursi di penonton untuk Xiao Chen dan murid inti yang baru diangkat, memisahkan mereka dari murid dalam. Setelah itu, 500 murid inti keluar. Suasana hati penonton kini benar-benar tersulut. Mirip dengan suasana perang ranking di akhir tahun. Namun, sebenarnya, jika dilihat dari sudut lain, pertarungan mendadak ini bisa dianggap sebagai perang ranking di akhir tahun. 100 murid inti teratas pada dasarnya adalah 100 murid teratas di paviliun Sabat Surgawi. Satu-satunya perbedaan dari perang ranking ini dan perang ranking di akhir tahun adalah berkurangnya jumlah peserta secara signifikan. Kualitas para pesaingnya tinggi. Jadi, levelnya cukup intens. Ye Chen, aku merasa, dengan kekuatanmu, jika kamu mengambil bagian dalam pertarungan peringkat murid inti ini, kamu akan dapat masuk dalam 10 besar. Mu Heng, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berkomentar. Zhang Lai agak tidak puas, dia berkata, kamu pasti bercanda. Budidaya 10 besar setidaknya berada di puncak Sein bela diri kelas rendah. Martial Grandmaster hingga Martial Sein adalah rintangan besar pertama bagi semua kultivator. Sekalipun jaraknya hanya seutas benang, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Mereka mampu mengeluarkan esensi mereka untuk menyerang. Selain itu, kekuatan serangan mereka beberapa kali lebih kuat. Memang ada perbedaan besar antara Martial Grandmaster dan Martial Sein, Zhang Lai tidak salah. Jika seorang Master bela diri kelas superior mengalahkan Grandmaster bela diri kelas rendah, atau bahkan Grandmaster bela diri kelas medial, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Namun, jika Grandmaster bela diri tingkat tinggi ingin mengalahkan Sein bela diri tingkat rendah yang baru saja maju, itu akan sangat sulit. Meskipun ada preseden di benua Tianwu, mereka adalah para jenius yang hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Jika tidak, mereka memiliki garis keturunan bawaan dengan roh bela diri yang diwarisi atau teknik budidaya mereka secara signifikan lebih kuat daripada lawan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat mencapai hasil seperti itu. Dengan kekuatan Xiao Chen, Zhang Lai berpendapat dia masih bisa mengalahkan orang suci bela diri kelas rendah biasa. Namun, yang terlemah dari 10 murid inti setidaknya adalah Sein bela diri kelas inferior puncak. Terlebih lagi, mereka semua telah mengalami ratusan pertarungan sebelum berhasil mencapai 10 besar. Mereka hanyalah kelas yang lebih tinggi dari para Martial Sein pada umumnya di bawah pegunungan. Sederhananya, teknik budidaya mereka jauh lebih kuat daripada Martial Sein biasa. Xiao Chen tidak peduli dengan diskusi mereka. Tidak ada gunanya membicarakannya. Satu-satunya cara untuk meyakinkan seseorang adalah dengan benar-benar bertarung. Pada akhirnya akan ada perjuangan untuk membuktikan hal ini. Mu Heng memandang Zhang Lai dan berkata, jangan merasa tidak yakin. 3 hari lalu, saat kami bekerja bersama, kami hanya mampu membuat Ye Chen menggunakan 60% kekuatannya. Jika dia bertarung tanpa menahan diri, dia akan sebanding dengan Sein martial kelas medial. Hanya 60% dari kekuatannya. Zhang Lai tidak percaya. Dikombinasikan dengan Mu Heng, mereka sudah sebanding dengan medial grade martial Sein biasa. Jika Xiao Chen mampu melawan mereka hanya dengan menggunakan 60% kekuatannya, apakah itu berarti Sein martial kelas medial biasa tidak akan menjadi tandingannya? Itu tidak mungkin. Ye Chen hanyalah seorang master kelas bela diri tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa bersaing atas dasar kesetaraan? Zhang Lai menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaan ini lebih jauh. Ada 10 arena di tempat latihan. Aturan kompetisinya sama seperti sebelumnya, mengumpulkan poin. 90 murid inti teratas akan ditentukan dari jumlah poin. Kekuatan para murid inti tidak bisa diremehkan, kebanyakan dari mereka memiliki satu set kartu truf-nya sendiri. Terlebih lagi, sebagai seseorang yang juga menggunakan pedang, Xiao Chen tidak merasa bosan menonton pertandingan demi pertandingan. Dia bisa menganggap ini sebagai perluasan wawasannya juga. Namun, meski fantastis, tidak ada highlight-nya. Menonton tanpa henti di bawah terik matahari agak membuat orang bosan.
Yun Kexin dari Jade Maiden Peak akan keluar. Dia termasuk dalam 10 besar di daftar awan angin. Teknik pedang melodi surgawi miliknya tidak dapat dipertahankan. Aku ingin tahu siapa lawannya. Dia akan melawan Yan Feng yang berada di peringkat ke-18. Dia kejam, tapi dia seharusnya tidak menandingi Yun Kexin. Setelah menonton sekian lama, seseorang dari 10 besar akhirnya keluar. Saya mulai merasa bosan. Sama untukku juga. Jika bukan karena 10 peringkat teratas ini, saya tidak akan datang hari ini. Stand penonton yang agak membosankan segera berubah menjadi bersemangat ketika Yun Kexin keluar. Orang bisa mendengar banyak diskusi tentang pertarungan yang akan datang. Xiao Chen memandangi gadis yang perlahan-lahan naik ke arena. Yun Kexin berpakaian putih. Dia tidak dianggap sangat cantik tetapi tetap memiliki penampilan yang menyenangkan. Dia tampak polos, sederhana, dan alami. Dia adalah seorang Sein bela diri kelas inferior puncak. Tingkat budidayanya adalah yang terendah di antara 10 besar. Teknik pedang melodi surgawi seharusnya memiliki sesuatu yang istimewa di dalamnya. Kalau tidak, dia seharusnya tidak bisa masuk 10 besar, Xiao Chen menganalisis dalam hatinya. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Dia menoleh ke Liu Suifeng di sampingnya dan bertanya, mengapa saya tidak melihat Chu Xinyun? Dia juga murid inti, kan? Ketika Chu Xinyun disebutkan, senyuman segera muncul di wajah Liu Suifeng. Dia menjelaskan, status murid inti Xinyun diperoleh dari status alkemisnya. Sebagian besar murid Jade Maiden Peak seperti itu, mereka memperoleh status murid inti melalui cara lain. Sangat sedikit yang mengandalkan kecakapan tempur mereka untuk menjadi murid inti seperti Yun Kexin. Jadi, itulah situasinya. Paviliun Sabat Surgawi cukup masuk akal. Alkemis berkontribusi besar pada sebuah sekte, mereka bahkan dapat dianggap sebagai sumber daya langka. Kamu sepertinya sangat akrab dengan murid-murid Jade Maiden Peak. Menurutmu berapa banyak gerakan yang akan dilakukan Yun Kexin untuk mengalahkan lawannya? Xiao Chen tersenyum lembut. Liu Suifeng tertawa canggung dan berkata, Yun Kexin menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di luar. Misi sekte yang dia ambil semuanya berada di tempat yang jauh. Saya hanya bertukar beberapa kata dengannya sebelumnya. Saat mereka berbicara, Yun Kexin dan Yan Feng sudah berjalan ke arena. Di bawah instruksi wasit, mereka masing-masing berdiri di tempatnya. Kerumunan juga menghentikan obrolan kosong mereka. Kakak senior Yun, maafkan saya. Setelah mereka membungkuk, Yan Feng mengatakan sesuatu untuk sopan santun sebelum menghunus pedangnya. Beberapa pedangki muncul seketika dan menerobos udara yang tenang, terbang ke arah Yun Kexin. Yun Kexin bukanlah lawan biasa. Oleh karena itu, Yan Feng tidak menahan diri saat mereka memulai. Dia mengirimkan beberapa pedangki dengan sekuat tenaga. Dia mengirim mereka terbang dari berbagai sudut, dia bahkan meluncurkan dirinya ke depan. Ada kilatan cahaya putih dan Yun Kexin terbang jauh ke belakang, seolah dia seringan bulu. Tubuhnya sangat lembut, sepertinya dia tidak punya tulang. Dia dengan mudah menghindari semua pedang Qi yang masuk. Yan Feng tersenyum ringan saat dia muncul di tempat Yun Kexin mendarat. Saya sudah memperkirakan Anda akan mendarat di sini. Ini adalah langkah pembunuhanku yang sebenarnya. Potongan silang pemecah ruang. Yan Feng menjentikkan pergelangan tangannya dan pedang Qi yang berbentuk salib terbang di udara dengan cepat. Retakan muncul dimanapun serangan berbentuk salib itu lewat, menunjukkan kekuatan dari gerakan ini. Serangan ini sangat akurat, itu mengenai tempat Yun Kexin mendarat pada waktu yang tepat. Dia ingin mengubah arahnya di udara, tapi itu sangat sulit. Bahkan jika dia berhasil menghindar, dia akan ditempatkan pada posisi bertahan secara pasif. Namun, Yun Kexin memiliki ekspresi yang sangat tenang. Dia tiba-tiba terjatuh secara vertikal, seperti daun yang jatuh ke tanah tiba-tiba berubah menjadi balok besi, itu sangat aneh. Mengandalkan peningkatan kecepatan jatuh yang tiba-tiba, saat Yun Kexin mendarat, dia mendorong kakinya dari tanah sebelum pedang Qi berbentuk salib menghantam. Dia segera bergerak beberapa puluh meter, dengan mudah menghindari serangan Yan Feng. Teknik gerakan hebat, bergerak seperti burung layang-layang dalam sekejap, seringan bulu, lalu mendarat dengan berat, seberat gunung. Selain itu, dia dapat berpindah antara dua keadaan dengan sangat akrab. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa tidak memujinya. Liu Suifeng berkata,
Ini adalah salah satu teknik pergerakan peringkat bumi yang langka di paviliun pedang surgawi, seni awan guntur. Hanya pewaris sejati atau orang dengan bakat luar biasa yang berhak mengamalkannya. Namun, untuk dapat mencapainya, diperlukan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Ketika Yan Feng melihat Yun Kexin menghindari langkahnya yang direncanakan dengan cermat, dia menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia berteriak dan tubuhnya meninggalkan kilatan panjang di udara, menebas Yun Kexin dengan pedangnya. Sial, kali ini, Yun Kexin tidak memilih untuk menghindar. Dia bahkan tidak mencabut pedangnya dari sarungnya, menggunakannya langsung untuk menyapu ke atas. Ketika pedang itu mengenainya, ia mengeluarkan dering yang merdu. Yun Kexin memblokirnya tanpa didorong mundur. Yan Feng mengungkapkan ekspresi marah saat dia melihat Yun Kexin bahkan tidak menghunus pedangnya. Dia berkata, "Kakak senior Yun, setelah tidak bertemu denganmu setidaknya selama setengah tahun, apakah aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatmu menarik pedangmu?" Yun Kexin berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Jangan terganggu. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, kamu pasti sudah mati." Sikap acuh tak acuh Yun Kexin benar-benar membuat marah Yan Feng. Dia berteriak dan memegang pedangnya dengan dua tangan. Lampu pedang sepanjang 2 meter menerangi bilahnya, memaksa Yun Kexin mundur tanpa henti. Yun Kexin tidak mampu menahan tekanan kekuatan besar. Beberapa saat kemudian, tubuhnya didorong ke pinggir arena. Jika dia terjatuh, dia akan kalah dalam ronde ini. Apakah kamu masih belum menghunus pedangmu? Kalau begitu, jatuhlah. Yan Feng berteriak dan dia langsung menaikkan auranya ke puncaknya. Dia segera membuat Yun Kexin terbang kembali. Seperti sebelumnya, ekspresi Yun Kexin tidak panik. Dia menggenggam gagang pedangnya dengan tangan kanannya dan perlahan menarik pedangnya sedikit. Weng! Ledakan sonik yang menusuk memanjang dari arena hingga seluruh tempat latihan. Di bawah pengaruh dentuman sonik, penonton yang berada di tribun penonton merasakan gendang telinga mereka terguncang dan membuat mereka pusing. Xiao Chen tercengang. Ledakan sonik yang mengerikan. Meski jarak saya lebih dari 1000 meter dari arena, efeknya masih begitu kuat. Yan Feng, yang berada di tengah ledakan sonik, langsung terkena serangan dan menjadi tuli. Darah dan ki di tubuhnya melonjak. Dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Ledakan. Tangan kanan Yun Kexin bergerak dan bilahnya yang sedikit terhunus terselubung lagi. Gelombang suara yang tersebar di mana-mana tampak seperti riak dan membentuk pusaran air besar. Kemudian, mereka kembali menggunakan pedang. Saat pedang-pedang terselubung seluruhnya, gelombang suara yang dikumpulkan semuanya meledak. Mereka mengeluarkan suara yang lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Meskipun suaranya kali ini lebih keras dan jelas, murid-murid dalam di tribun penonton tidak merasakan apapun. Ini karena gelombang suara telah mengembun menjadi satu garis dan semuanya mengenai tubuh Yan Feng. Yan Feng mengeluarkan darah dari seluruh pori-porinya. Wajahnya sangat pucat. Dia berlutut dengan putong saat dia melihat Yun Kexin yang berpakaian putih melayang ke bawah. Yan Feng tersenyum pahit, "Yun Kexin, itu adalah setengah tahun yang sederhana dan saya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memaksa Anda menarik pedang Anda. Mungkinkah saat kita bertemu lagi, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan sarungmu?" Pakaian putih Yun Kexin berkibar, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia berkata, "Sebagai seorang ahli pedang, tidak penting apakah pedangnya terhunus atau tidak. Jangan terlalu memperhatikan hal-hal yang dangkal. Kalau tidak, akan sulit untuk memahami maksud pedangmu sendiri." Yun Kexin menang di babak ini. Seru wasit di arena. Saat Yan Feng memperhatikan punggung Yun Kexin, dia merasakan sakit yang menyiksa di hatinya. Belum lama ini dia masih sejajar dengannya. Sekarang, dia hanya mampu mengejarnya. Teknik pedang melodi surgawi memang mengerikan. Yun Kexin sebenarnya hanya menggunakan setengah gerakan untuk mengalahkan Yan Feng. Dia sama seperti dia di masa lalu, selalu membuat orang takjub. Yan Feng juga kalah secara tidak adil. Dia terlalu fokus pada lawannya untuk tidak menghunus pedangnya. Dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Ini akibat kondisi mentalnya yang lemah. Bagaimanapun, Yun Kexin pernah menduduki peringkat lebih rendah darinya di daftar awan angin. Sekarang dia berada di atasnya, dia merasa itu tidak bisa diterima. "Kamu tidak bisa mengatakan itu.
Kondisi mental seorang kultivator lebih penting daripada teknik budidaya atau teknik bela diri apapun. Itu adalah salah satu hal yang membentuk kekuatan seorang kultivator. Meski babak ini singkat, namun penonton merasa belum cukup memuaskan, mereka ingin terus berlanjut. Namun hal itu tidak mempengaruhi kualitas kompetisi. Diskusi orang banyak tidak pernah berhenti. Zhang Lai memandang Yun Kexin di kejauhan. Pandangan aneh muncul di matanya saat dia bergumam, gadis ini tidak sederhana. Teknik pedang melodi surgawinya hampir mencapai kesempurnaan luar biasa. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia diam-diam setuju. Teknik bela diri terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, jalur peredaran esensi dalam tubuh, pergerakan fisik tubuh, dan keadaan pikiran yang terkandung dalam teknik bela diri. Misalnya, kondisi teknik pedang guntur bergegas adalah kondisi guntur. Adapun teknik pedang Lingyun, ada dua keadaan pegunungan dan keadaan awan. Hanya dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut seseorang dapat mencapai kesempurnaan agung. Namun, pemahaman suatu keadaan membutuhkan kemampuan pemahaman dan kesabaran, sangat sulit untuk memahami keadaan pikiran. Jika seseorang fokus mengejar keadaan seperti itu, mungkin tidak ada kemajuan apapun, dan malah mungkin berhenti berkembang. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator tidak akan mengejar kondisi mental ini sebelum mencapai tingkat tertentu. Agar Yun Kexin hampir memahami keadaan teknik pedang melodi surgawi, hampir mendorongnya ke kesempurnaan luar biasa, membuktikan kemampuan pemahaman, bakat, dan pertemuan beruntung gadis ini adalah semua hal yang berada di luar jangkauan orang normal. Zhang Lai melirik Mu Heng, lalu Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Sekarang, apakah menurutmu Ye Chen bisa masuk 10 murid inti?" Belum lagi kesenjangan dalam bidang budidaya, siapapun yang mampu masuk 10 besar adalah satu dari 10.000 jenius. Di paviliun sabre surgawi yang penuh bakat, mustahil untuk masuk tanpa keterampilan sejati. Mu Heng bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum dengan serius berkata, Yun Kexin kuat, sangat kuat. Namun, dia masih belum bisa menandingi Xiao Chen. Xiao Chen menatap Mu Heng dengan heran. Dia tidak tahu dari mana Mu Heng mendapatkan kepercayaan dirinya. Meskipun dia tidak takut pada Yun Kexin, setelah menonton pertandingan sebelumnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak untuk mengalahkannya. Berhentilah mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Yun Kexin mampu mengalahkan Yan Feng peringkat 16 dengan setengah gerakan. Dia masih memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan. Bagaimana kamu tahu dia bukan tandingan Ye Chen? Berdasarkan bidang budidaya, Ye Chen hanyalah seorang master kelas bela diri tingkat tinggi. Dalam hal pemahaman keadaan, teknik pedang melodi surgawi Yun Kexin hampir mencapai kesempurnaan luar biasa, itu tidak lebih lemah dari teknik pedang Lingyun milik Xiao Chen. Tidak ada cara untuk membedakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Kali ini, sebelum Zhang Lai dapat mengatakan apapun, murid inti baru lainnya menyuarakan keberatan mereka. Selain itu, perkataan mereka didukung oleh fakta, tidak ada cara untuk membantahnya. Mu Heng tersenyum tipis, bicara bukanlah apa-apa. Di masa depan, Anda secara alami akan tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya. Liu Suifeng mencondongkan tubuh ke arah Xiao Chen dan bertanya dengan suara lembut, Ye Chen, jika kamu benar-benar melawan Yun Kexin, seberapa yakin kamu akan kemenangan? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, mungkin sekitar 50%. Jika kekuatan sebenarnya hanya pada level ini, maka 60%. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia sangat akrab dengan karakter Xiao Chen. Dia tidak akan pernah membual. Kalau dia bilang 50%, itu hanya bisa lebih tinggi dan tidak lebih rendah. 50% adalah jumlah minimum. Saat kompetisi di arena berlangsung, 10 murid inti dari daftar awan angin semuanya keluar satu demi satu. Penonton memang tidak kecewa dengan kekuatan mereka. Liu Ze yang berada di peringkat kelima hanya menggunakan 3 gerakan untuk menghadapi Lian Yun yang berada di peringkat ke-15. Kecepatannya luar biasa cepat. Yun Feimo peringkat keempat. Dia mengalahkan lawannya yang berada di peringkat ke-20 dengan satu serangan pedang. Sepertinya teknik budidayanya telah mencapai lapisan ke-10. Leng Aoshuang peringkat ke-8 hanya menggunakan 3 gerakan untuk menghadapi lawannya. Seperti yang dikatakan Zhang Lai, 10 murid inti semuanya tidak lemah. Mereka jauh lebih kuat daripada murid lainnya.
Mereka semua pada dasarnya menghadapi lawan mereka dalam 5 langkah. Hingga saat ini, selain dari peringkat pertama Murongcong, 9 dari 10 murid inti lainnya telah bertarung dan menunjukkan betapa kuatnya mereka. Xiao Chen juga memperhatikan sesuatu. Dia tidak tahu apakah majelis tetua melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi 10 murid inti tidak bertemu satu sama lain dalam pertempuran, tidak ada pertempuran sengit antar raksasa. Menurut pendapat Xiao Chen, 10 murid inti sudah jauh lebih kuat daripada yang lain. Tidak ada kemungkinan bagi yang lain untuk meraih kemenangan. Lawan mereka hanya bisa satu sama lain. Sekarang giliran Murongcong. Lawannya adalah Yan Chihuo peringkat ke-11. Pada tahun sebelumnya, dia juga salah satu dari 10 murid teratas. Semua lawan yang dia miliki tidak mampu bertahan lebih dari 10 gerakan. Kekuatan Yan Chihuo lumayan. Namun, dia bertemu dengan Murongcong. Kekalahannya sudah pasti, ini hanya masalah berapa lama dia bisa bertahan. Saya sudah lama tidak melihat Murongcong bergerak, sungguh mengasyikkan. Tahun lalu, Murongcong hanya muncul dalam waktu singkat. Dia jarang muncul di paviliun Sabre Surgawi. Ini adalah seorang ahli pedang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih. Jika bukan karena perintah pertemuan Kaisar Sabre, dia pasti tidak akan kembali. Yan Chihuo mendengar semua diskusi dari kerumunan. Ekspresinya berubah, dia merasa tidak enak. Dia memandang ke arah Murongcong yang berpakaian biru dan agak bangga. Terlepas dari apa yang orang lain katakan, saya hanya punya satu tujuan berdiri di sini. Ini bukan untuk melihat berapa banyak gerakan yang bisa aku tahan, tapi untuk mengalahkanmu. Murongcong tertawa dingin, sebelum berbicara, kamu harus memeriksa kekuatanmu. Kalian berdua, membungkuk, berdiri tegak, mulai. Hah, usai wasit berbicara, angin sejuk bertiup di arena. Terdengar getar yang merdu, seperti suara pedang yang dicabut dari sarungnya. Dada Yan Chihuo menegang. Dia tidak menyangka Murongcong akan mengabaikan statusnya dan mengambil langkah pertama. Dia sedikit panik, tapi beruntung dia memiliki kondisi mental yang kuat. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan bersiap menghadapi serangan Murongcong. Namun, ketika Yan Chihuo melihat ke depannya, dia tidak dapat menemukan Murongcong. Dia melihat sekeliling dalam lingkaran, tapi selain angin sejuk yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Di mana dia? Kali ini, Yan Chihuo benar-benar panik. Bagaimana seseorang bisa menghilang tepat di depan hidungku? Ini terlalu aneh. Jangan panik, dia tidak mungkin meninggalkan arena. Sejak dia melakukan langkah pertama, dia pasti akan mengungkapkan niat membunuh. Selama saya bisa memahami arah niat membunuh, saya bisa memblokir serangannya. Yan Chihuo terus mengulangi hal ini pada dirinya sendiri berulang kali. Dia memperluas persepsinya dan bergerak tanpa henti. Dia tidak berani lengah. Puci. Tiba-tiba luka panjang muncul di dada Yan Chihuo, darah muncrat. Matanya terbuka lebar, dia memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana saya bisa terluka? Ci. Tiba-tiba angin sejuk di arena berhenti. Udara di arena menjadi hening. Wajah tampan Murongcong muncul di hadapan Yan Chihuo, memperlihatkan senyuman kejam. Mata Murongcong dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Tiba-tiba, dia meluncur seperti sungai yang mengalir deras. Enyahlah. Murongcong menarik pedangnya dan menendang dada Yan Chihuo, menendangnya keluar arena. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan niat membunuh yang begitu besar? Apa yang sedang terjadi? Dia menjatuhkan diri ke tanah beberapa kali. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi meski memikirkannya dengan keras. Ketika wasit melihat ini, dia langsung mengumumkan, Murongcong, kemenangan. Yan Chihuo pucat. Ketika akalnya pulih, dia berteriak, itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa kalah? Saya masih belum menggunakan kartu truf yang telah saya latih selama setahun. Murongcong, apakah kamu berani menghadapiku dengan benar? Apakah kamu berani atau tidak? Murongcong bahkan tidak repot-repot melihat Yan Chihuo yang tergeletak di tanah. Dia berkata dengan dingin, idiot, kamu harus bisa menggunakan gerakan membunuhmu agar bisa dihitung. Kamu bahkan tidak bisa menggunakannya, namun kamu tidak malu untuk menangis seperti itu. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat punggung Murongcong. Clear Wind Chop yang mengerikan. Awalnya,
Saya pikir Great Perfection Clear Wind Chop saya sudah cukup untuk melakukan gerakan mematikan. Sekarang, tampaknya hal itu masih jauh dari cukup. Wang Qinian, pewaris sejati puncak Wan Ren, melihat pertandingan Lin Feng dari atas paviliun. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apa yang sedang dilakukan Lin Feng? Dia kalah dalam 9 pertandingan dari 15 pertandingan. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Luo Kedi juga merasa aneh saat mendengar ini. Lawan-lawannya sebagian besar berperingkat di atas ratusan. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Wang Qinian berkata, saat kamu turun nanti, tanyakan padanya apa yang terjadi. Katakan padanya untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tempat di 90 teratas. Saya merasa misi ini akan sangat bermanfaat bagi kami. Setelah selesai, kita harus bisa meningkatkan kekuatan kita ke level yang lebih tinggi. Pertarungan di arena terus berlanjut. 10 peringkat teratas dalam daftar awan angin sekarang berada jauh di depan orang-orang di belakang mereka. Mereka sekarang berada pada level yang sangat berbeda. Saat matahari terbenam, pertarungan di arena mencapai babak final. 10 peringkat teratas masih belum bertemu satu sama lain dalam pertempuran. Sekarang dapat dipastikan bahwa ini adalah pengaturan dari Majelis Tetua. Namun, mengingat 10 orang ini memiliki jumlah poin yang sama, bagaimana peringkat mereka? 10 peringkat teratas memang luar biasa. Mereka jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan, desah Zhang Lai sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak tegas. Mo Heng tidak mengatakan apapun saat dia menyadari bahwa Zhang Lai masih terjebak dalam masalah sebelumnya. Kekuatan 10 besar memang melebihi ekspektasinya. Namun, dia yakin Xiao Chen memiliki kekuatan untuk berada di antara mereka. Tidak ada alasan untuk keyakinan ini, itu hanya intuisinya. Tiba-tiba, Liu Suifeng berbisik, apakah kamu memperhatikan? Pedang cepat dari puncak Wan Ren, Lin Feng kalah 10 ronde berturut-turut. Apa yang dia lakukan? Apakah ada hal seperti itu? Xiao Chen tidak menyadarinya sama sekali. Namun, terlepas dari apa yang dipikirkan Lin Feng, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah. Mungkin jika itu adalah masa lalu, Xiao Chen mungkin perlu menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan kemenangan cepat. Namun, setelah dia menggunakan bunga cahaya mengalir dan meningkatkan kemampuan pemahamannya, ada lompatan kualitatif dalam kekuatannya dibandingkan setelah dia kembali dari tambang roh. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, abaikan saja dia. Jika dia ingin menantangku, aku akan memberinya kejutan yang tidak terduga. Ketika sinar matahari terbenam mewarnai ufuk barat menjadi merah seluruhnya, pertempuran di lapangan latihan telah selesai. 10 peringkat murid inti teratas telah memperoleh kemenangan dalam 15 pertarungan mereka dan terikat di posisi pertama. Pada akhirnya, semua orang merasa agak menyesal. Lagi pula, pertarungan yang ingin disaksikan semua orang adalah pertarungan level tinggi yang seimbang. Ketua pemeriksa memberi isyarat dan Xiao Chen serta murid inti baru lainnya perlahan berjalan ke tengah tempat latihan. Sudah waktunya bagi mereka untuk menerima tantangan dari 10 murid inti peringkat terakhir. Meski level pertarungan ini tidak tinggi, namun layak untuk disaksikan juga. Orang-orang yang berjuang untuk melindungi status mereka sebagai murid inti akan melakukan semua yang mereka bisa dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun Xiao Chen dan yang lainnya tidak akan kehilangan status mereka sebagai murid inti jika kalah, mereka akan kehilangan hadiah yang telah mereka peroleh sebelumnya sesuai aturan. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka menyerah dan berbuat curang. Aturan seperti itu menjamin bahwa kedua belah pihak akan bertarung sekuat tenaga tanpa menahan diri. Jika tidak, mereka akan mengalami kerugian besar. Aneh, mengapa Lin Feng dari puncak Wan Ren ada di sana? Dia adalah murid inti terkuat kedua di puncak Wan Ren. Bahkan jika dia tidak berada di peringkat 90 teratas, dia tidak boleh berada di antara 10 terbawah. Kamu tidak dapat menemukan sesuatu yang begitu jelas. Kamu terlalu bodoh. 10 murid inti terbawah dapat memilih lawan mereka. Dia pasti tidak puas setelah dikalahkan oleh Ye Chen terakhir kali. Dia pasti ada di sini untuk membalas dendam. Itu menarik. Lin Feng sudah menjadi Saint marsial kelas rendah. Kecepatannya agak terkenal di seluruh paviliun sahabat surgawi. Kekuatannya harus serupa dengan Ye Chen. Seharusnya begitu. Saya mendengar bahwa selama pertarungan terakhir mereka,
Ye Chen menang karena sebuah trik sehingga Lin Feng tidak yakin akan kekalahannya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah pada pertandingannya dan menurunkan peringkatnya lebih dari 300 posisi. Kerumunan semua terkejut dengan penampilan Lin Feng. Namun, ketika mereka memikirkan alasan di baliknya, mereka tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, setiap kultivator memiliki harga diri masing-masing. Murid inti baru berbaris beberapa meter dari 10 murid inti terbawah yang juga berdiri dalam barisan. Lin Feng meletakkan tangannya di gagang pedang. Mata hitamnya menunjukkan niat membunuh saat dia menatap Xiao Chen. Dia telah menarik auranya, mengumpulkan kekuatan. Jika pandangan bisa membunuh, Xiao Chen pasti sudah mati ratusan kali lipat. Ketua pemeriksa melirik ke kedua sisi. Kemudian dia menunjuk orang-orang di sebelah kanannya dan berkata, jika kamu kalah kali ini, kamu akan kehilangan statusmu sebagai murid inti. Saya harap Anda akan memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya dan mengerahkan seluruh kemampuan Anda. Sekarang, dari kiri ke kanan, keluar satu persatu dan pilih lawanmu. Orang pertama dari kiri, Zhang Yue, mengungkapkan ekspresi gembira saat mendengar ini. Mampu memilih lawannya terlebih dahulu memberinya keuntungan yang tidak perlu dijelaskan. Bertentangan dengan itu, ekspresi tiga orang di sebelah kanan menjadi jauh lebih tidak sedap dipandang. Bisa dibayangkan lawan mana yang tersisa untuk mereka. Pastilah tiga orang yang tidak ingin dihadapi oleh siapapun, Mu Heng, Zhang Lai, dan Xiao Chen. Zhang Yue segera melangkah maju dan menunjuk ke arah Liu Suifeng. Saya memilih dia untuk menjadi lawan saya. Orang ini memiliki wawasan yang cukup bagus, Liu Suifeng memang yang terlemah di antara 10 orang tersebut. Namun, Xiao Chen tidak menyangka Liu Suifeng pasti akan kalah. Peluangnya untuk menang sekitar 50%. Jangan menahan apapun, lawan kemungkinan besar akan menyerangmu dengan kekuatan penuh sejak awal. Ketika Xiao Chen berjalan melewati Liu Suifeng, dia berbisik padanya. Liu Suifeng mengangguk dengan lembut. Dialah orang pertama yang dituding oleh lawan, hal ini membuatnya terlihat buruk. Semua orang di sini punya harga diri, mereka tidak ingin diremehkan di depan semua orang. Zhang Yue hanyalah seorang Grandmaster bela diri tingkat tinggi, dia sebanding dengan Liu Suifeng. Dia tidak memiliki kelebihan apapun dalam hal budidaya tetapi dia memiliki pengalaman tempur yang lebih kaya. Memang seperti yang diharapkan Xiao Chen. Zhang Yue melakukan gerakan terkuatnya segera setelah dia melangkah, berniat membuat Liu Suifeng tidak siap. Namun, Liu Suifeng telah siap dan menghadapi gerakan itu dengan kekuatan yang sama tanpa mengalami kerugian. Tingkat kultivasi mereka hampir setara, tidak ada yang memiliki keuntungan jelas. Pada akhirnya, yang penting adalah siapa yang memiliki kondisi mental lebih kuat. Siapapun yang bisa mempertahankan ketenangannya lebih lama dan tidak mengungkapkan titik lemahnya akan mendapatkan kemenangan akhir. Setelah keduanya bertukar lebih dari 200 gerakan, masih belum ada pemenang yang jelas. Zhang Yue perlahan mulai merasa cemas, tekanan pada dirinya jauh lebih kuat daripada tekanan pada Liu Suifeng. Gerakan Zhang Yue mulai menjadi semakin ganas seiring berjalannya waktu. Liu Suifeng memiliki pandangan yang tenang di matanya dan hatinya setenang air. Liu Suifeng terus memblokir aliran serangan Zhang Yue dan akhirnya menemukan titik lemahnya. Liu Suifeng segera mengeksekusi teknik rahasia puncak Qingyun, pemotong angin mendalam. Dia menjatuhkan Zhang Yue dari arena dan memperoleh kemenangan. Ketua pemeriksa berjalan ke arah Zhang Yue dan melepaskan tanda identitas emas yang tergantung di pinggangnya. Token itu mewakili status murid intinya tetapi dihapus meskipun ekspresi Zhang Yue tidak puas. Lanjutkan, selanjutnya, perkelahian terus berlanjut. Murid inti yang tersisa belajar dari kesalahan Zhang Yue dan mereka semua menjadi lebih berhati-hati. Pertarungan berlangsung cukup seimbang, kedua belah pihak sama-sama menang dan kalah. Aku memilih dia. Saat giliran Lin Feng memilih lawan, dia menunjuk langsung ke arah Xiao Chen setelah dia melangkah ke arena. Xiao Chen tidak terkejut. Dia melompat dengan lembut dan mendarat dengan kokoh di arena. Ketika Xiao Chen masuk ke arena, kemarahan yang ditampilkan di mata Lin Feng malah menjadi tenang. Dia mengumpulkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya. Dia menyimpan kekuatannya tanpa melepaskannya. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 5 gerakan, aku akan mengaku kalah. Lin Feng mengucapkan kata demi kata ini sambil melihat ekspresi acuh tak acuh Xiao Chen.
Xiao Chen menganggap ini lucu. Dia berkata dengan tenang, apakah mengalahkanku dalam 5 gerakan akan memberimu rasa pencapaian? Karena kamu telah membuat begitu banyak persiapan dan menjatuhkan dirimu ke 10 terbawah untuk bertarung denganku, aku akan memberimu kesempatan ini. Bertarung. Saat wasit berbicara, aura yang ditekan Lin Feng benar-benar meledak. Aura Sein bela diri kelas rendah melonjak ke arah Xiao Chen. Badai-badai. Setelah pelajaran sebelumnya, Lin Feng tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk melakukan gerakan pertama. Setelah dia melepaskan auranya, dia segera mengeksekusi teknik bela diri yang dia banggakan. Dia menyerang dengan pedangnya dan pedang ki sepanjang 6,6 meter terbang berulang kali. Mereka terbang menuju Xiao Chen dengan deras, seperti badai. Angin kencang bertiup di arena. Bahkan samar-samar terdengar suara hujan deras. Xiao Chen sedikit meremehkan orang ini. Keadaan angin dan hujan pada pedang ini telah dipahami oleh Lin Feng hingga kesempurnaan kecil. Pedang ki yang mengerikan memiliki kecepatan angin dan kepadatan hujan, angin dan hujan bekerja sama. Saat hujan turun, ia meminjam kekuatan angin untuk bergerak lebih cepat. Pedang ki yang panik tidak meninggalkan Xiao Chen waktu untuk berpikir, mereka langsung tiba di hadapannya. Sebelum pedang ki mendekat, angin dari pedang menyebabkan pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar. Saat angin menerpa wajahnya, terasa sedikit perih. Sial, Xiao Chen tidak berani gegabah. Dia menggambar lunar shadow saber seputih salju dan melepaskan cahaya pedang yang melonjak, menghancurkan pedang ki pertama. Sabre ki adalah perbedaan terbesar antara martial Sein dan martial Grandmaster. Seorang Grandmaster bela diri hanya bisa memadatkan cahaya pedang. Namun, seorang martial Sein dapat memulai serangan jarak jauh setelah cahaya pedang dikondensasi. Dalam hal kualitas dan kuantitas esens, Xiao Chen dan Lin Feng tidak jauh berbeda. Faktanya, kualitas esensi Xiao Chen sedikit lebih kuat. Namun, cahaya pedang dan pedang ki berbeda berdasarkan tingkatannya. Untuk menghadapi pedang ki yang dipadatkan dengan 50% kekuatan lawannya, Xiao Chen harus menggunakan 60% kekuatannya. Meski begitu, tingkat pemulihan esens Xiao Chen jauh lebih cepat daripada lawannya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan kecepatan habisnya esensnya. Dia tersenyum lembut dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Sosoknya berkedip-kedip di sekitar arena dan meninggalkan bayangan. Sulit membedakan yang asli dari yang palsu dan tubuh aslinya tidak dapat ditemukan. Sabre ki demi sabre ki dihancurkan oleh Xiao Chen dan tersebar ke segala arah. Meskipun Lin Feng tahu langkah ini tidak akan menimbulkan kerusakan signifikan pada Xiao Chen, dia tidak menyangka Xiao Chen akan mematahkannya dengan mudah. Menelan hujan minum awan, Lin Feng berteriak dan angin serta hujan tiba-tiba berhenti. Pedang ki yang tersisa kembali ke tubuh Lin Feng dengan suara "Sua". Xiao Chen muncul kembali dan melihat Lin Feng melompat. Dia berkata dengan lembut, 4 gerakan lagi. Hentikan omong kosong. Langkah ini akan membuatmu tenang. Lin Feng berkata dengan galak saat urat biru muncul di dahinya. Tepat setelah dia berbicara, pedang Lin Feng sudah berada di atas kepala Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani gegabah. Pusaran air di dantiannya menjangkau lebih cepat. 6 tetes esens murni menetes keluar dan langsung berubah menjadi semburan esens yang mengalir di sepanjang meridian di lengannya ke dalam bilah pedang. Cahaya terang meledak dari lunar shadow sabre yang seputih salju, mengembun menjadi cahaya pedang yang cemerlang. Ledakan. Begitu kedua senjata bertemu, angin puyuh yang kuat muncul dengan pedang di tangan Lin Feng sebagai pusatnya. Itu telah menelan angin menderu dan hujan deras dari sebelumnya dan menyembur keluar dengan aura yang lebih ganas. Tidak. Suara hujan deras mulai terdengar di samping telinga Xiao Chen. Setiap kali setetes hujan terdengar, energi pedang Lin Feng meningkat. Menjelang akhir, suara hujan semakin deras. Ada awan kelabu menutupi langit, hujan benar-benar mulai turun. Selanjutnya, energi pedang Lin Feng telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Xiao Chen mengalami kesulitan memblokir energi dari pedang, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk bergerak mundur. Hujan deras segera membuat pakaian dan rambut Xiao Chen basah. Lin Feng mengungkapkan ekspresi senang, "Kamu sangat beruntung, kamu adalah lawan pertamaku sejak teknik pedang hujan derasku mencapai kesempurnaan luar biasa. Saya bahkan menyerah pada 90 tempat teratas."
Kekuatan dari gerakan ini, menelan awan minum hujan, dapat tumbuh tanpa batas. Semakin lama Anda bertahan melawannya, semakin kuat tekanan yang akan Anda terima. Pada akhirnya, cedera Anda hanya akan semakin parah. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan Anda lebih awal. Xiao Chen bergerak mundur perlahan di tengah angin menderu dan hujan lebat. Ekspresinya tidak berubah saat mendengar kata-kata Lin Feng. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman tipis, tumbuh tanpa batas. Saya bilang saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan 5 gerakan. Seperti sebelumnya, aku tidak akan menyerangmu karena gerakan ini. Kecuali jika itu adalah fenomena misterius kesempurnaan hebat, tidak ada orang lain yang berani menyatakan bahwa kekuatan mereka dapat tumbuh tanpa batas. Bahkan fenomena misterius kesempurnaan besar pun bisa ditembus dengan kekuatan. Untuk dapat mewujudkan fenomena misterius yang realistis, langkah Lin Feng sangat mengejutkan. Namun, bagi Xiao Chen, itu penuh lubang, akan mudah untuk memecahkannya. Namun, Xiao Chen tidak berniat melakukannya. Xiao Chen meletakkan tangan kirinya di gagang pedang, mengubah cara dia menggenggam pedang menjadi genggaman 2 tangan. Dia segera berhenti bergerak mundur dan berteriak, gunung kesepian yang menghargai diri sendiri. Ilusi gunung setinggi 1000 meter muncul di belakang Xiao Chen. Puncaknya diselimuti awan dan menembus lapisan awan gelap di langit. Setelah itu dituangkan ke tubuh Xiao Chen. Bang! Begitu gunung itu memasuki tubuh Xiao Chen, aura agung mengalir dari dalam. Xiao Chen berdiri tegak di arena, seolah-olah dia adalah gunung yang megah. Angin mungkin menderu-deru, hujan mungkin deras menerpaku, tapi aku tetap tidak bergerak. Pertumbuhan tanpa batas tanpa batas. Persetan itu. Saya tidak akan takut, saya hanya akan berdiri di sini dan mengagumi diri saya sendiri. Jurus ini adalah jurus pertahanan terkuat dalam teknik pedang Lingyun. Ketika dieksekusi, Lin Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya meningkat, dia tidak mampu menggerakkan Xiao Chen. Di matanya, pedangnya seperti telah membelah gunung yang megah, tidak ada efek sama sekali. Mundur, Lin Feng menarik pedangnya dan segera mundur ke belakang. Fenomena misterius di udara menghilang seketika. Hujan minum awan menelan memang bisa tumbuh tanpa batas. Namun, masih membutuhkan esens yang cukup untuk mendukungnya. Menutupi seluruh arena dengan fenomena misterius sudah menjadi batas kemampuan Lin Feng. Jika dia mempertahankannya untuk waktu yang lama, dia bisa kehilangan akibat kelelahan esens tanpa Xiao Chen harus melakukan apapun. Xiao Chen tersenyum ringan dan menghilangkan energi dari gunung kesepian yang menghargai diri sendiri. Dia melihat ke arah Lin Feng yang mundur dan berkata, ada 3 gerakan lagi, mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Lin Feng melihat ekspresi Xiao Chen yang merencanakan semua ini, untuk bermain dengannya di telapak tangannya. Dia berteriak dengan marah dan ki serta darahnya melonjak. Lin Feng tidak repot-repot menggunakan teknik bela diri apapun dan hanya menyerbu Xiao Chen. Kamu, pedang cepat Lin Feng, meskipun dia tidak menggunakan teknik bela diri apapun, kecepatannya menjadi lebih cepat. Sehelai pedang ki melintas di hadapan Xiao Chen, menyebabkan dia sedikit terkejut. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen menggerakkan tubuhnya kembali. 2 helai rambut di keningnya dipotong. Dia nyaris menghindari serangan pedang ini. 2 gerakan lagi. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan mundur ke belakang lebih dari 100 meter, meningkatkan jarak antara dia dan Lin Feng. Kata-kata Xiao Chen seperti setan yang mengganggu Lin Feng, itu membuatnya merasa sangat frustrasi. Dia merasa sangat tidak berdaya dan tidak terkoordinasi, dan dia tidak tahu bagaimana cara menyerang Xiao Chen. Wang Qinian dari Wan Renpik mengungkapkan ekspresi kecewa saat dia melihat Lin Feng di arena. Dia menoleh ke Luo Kedi, yang berada di sampingnya, dan berkata, ayo pergi, saya tidak ingin terus menonton. Luo Kedi menggelengkan kepalanya juga dan mengikuti Wang Qinian, perlahan berjalan keluar dari paviliun. Hasilnya sudah diputuskan, tidak banyak yang perlu diperhatikan. 5 gerakanmu sudah selesai, kamu bisa turun sekarang. Xiao Chen berkata dengan lembut sambil menghindari sekelompok pedang ki dari Lin Feng. Lin Feng tertawa dingin dan berkata, jangan bicara seolah-olah kamu bisa mengalahkanku dengan santai kapan saja. Anda saat ini sedang ditekan oleh saya, berhentilah mencari alasan untuk diri Anda sendiri.
Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak membantah. Dia mengeksekusi teknik tingkat tinggi dalam seni melonjak awan naga Azure, 9 transformasi naga jelajah. 9 ilusi yang sulit dibedakan dari nyata muncul di arena. Hu Qi. 9 sosok itu menyerang pada saat yang sama, berubah menjadi angin sejuk, bertiup ke arah Lin Feng dari segala arah. Angin sejuk bertiup lembut, itu sangat menyegarkan. Lin Feng tidak merasakan niat membunuh atau tekanan sama sekali. Sebaliknya, dia malah merasa nyaman. Saat dia menyadari ada yang tidak beres, ada 9 rongga dalam di dadanya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit dan darah muncrat. 9 sosok itu bergabung kembali dan Lunar Shadow Sabre kembali ke sarungnya. Xiao Chen berdiri di belakang Lin Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya minta maaf. Aku memang bisa mengalahkanmu dengan santai. Terlepas dari apakah itu dulu atau sekarang." Putong. Lin Feng terjatuh ke tanah dan dia bergumam, "Clear Wind Chop." Hanya melihat angin sejuk dan bukan pedang. Salah satu dari 7 teknik rahasia puncak King Yun. Seharusnya aku memikirkan hal itu sejak lama. Ketua pemeriksa melepaskan tanda identitas Lin Feng dan melambaikan tangannya. Segera, seseorang datang dan membawa Lin Feng keluar arena, membawanya pergi untuk perawatan. Kerumunan besar tetap diam bahkan setelah mereka melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tahu bahwa mungkin saja Lin Feng bukan tandingan Xiao Chen, mereka tidak menyangka Xiao Chen bisa bermain dengannya seperti dia berada di tengah-tengah telapak tangannya. Hanya dengan satu serangan pedang, murid inti terkuat kedua dari puncak Wan Ren telah dikalahkan. Tampilan kekuatan ini mirip dengan 10 peringkat murid inti teratas. Kemudian, mereka ingat bahwa Xiao Chen saat ini hanya seorang Grandmaster bela diri kelas unggul. Jika dia berhasil menjadi Martial Saint, namanya pasti akan muncul di 10 besar daftar Wind Cloud. Mu Heng berdiri di samping Zhang Lai dan berbisik, "Apakah menurutmu Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar?" Zhang Lai mengungkapkan sedikit senyuman pahit, ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan Xiao Chen. Dia sepertinya memiliki kartu truf yang tak ada habisnya. Pertama, itu adalah langkah ke-17 teknik pedang Ling Yun. Sekarang, itu adalah teknik rahasia puncak King Yun. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Dia memang memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar daftar awan angin. Namun, saya pribadi akan mengalahkannya dalam perang peringkat sebenarnya di akhir tahun. Mu Heng tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi, meskipun dia merasa Zhang Lai agak naif. Di dunia ini, ada beberapa orang yang hanya akan melangkah lebih jauh setelah mereka menyusulmu. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, pada akhirnya Anda bahkan tidak akan bisa mengejar mereka. Menurut pendapat Mu Heng, Xiao Chen adalah salah satunya. Dia tidak sombong dan tidak sabar. Dia menyembunyikan dirinya tetapi begitu dia mengungkapkan dirinya, bahkan surga pun akan terkejut. Di bagian tertinggi pavilion, 10 murid inti masing-masing menempati tempat untuk diri mereka sendiri. Mu Rongchong mempertahankan ekspresi tenang sepanjang waktu. Ketika dia melihat Xiao Chen mengeksekusi Clear Wind Chop, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tergerak secara emosional. Dia melihat sosok Liu Ruyue di kejauhan dan bergumam, "Bersihkan Wind Chop." "Ruyue, apakah kamu belum menyerah? Bagaimanapun juga, saya akan membuat Anda menyadari bahwa selain saya, tidak ada orang lain yang dapat membantu Anda merevitalisasi puncak King Yun." Setelah itu, Mu Heng dan Zhang Lai dengan mudah mengalahkan lawannya. Pertempuran akhirnya berakhir. Termasuk Lin Feng, ada 7 orang yang secara permanen kehilangan statusnya sebagai murid inti. Ketua pemeriksa melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Kalian boleh bubar." Mu Heng, Ye Chen, dan Zhang Lai, tinggallah sebentar. Setelah ketua penguji membawa yang lain pergi, dia berkata kepada mereka, "Sesuai dengan niat orang-orang di atas, kalian bertiga juga berhak untuk berpartisipasi dalam misi ini. Jangan tanya saya tentang misinya, Anda akan mengetahuinya 3 hari kemudian. Apa yang perlu Anda lakukan dalam 3 hari ini adalah mencoba dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri." Mereka bertiga saling melirik. Dari penampilan mereka, ada sedikit kejutan. Bulan purnama yang bulat menggantung tinggi di langit, dengan lembut memancarkan cahaya yang tenang. Cahaya ini menyinari setiap bidang tanah di puncak King Yun. Xiao Chen duduk bersila di tempat tidurnya di halaman pribadinya.
Sudah waktunya untuk menerobos ke lapisan keempat mantra ilahi guntur ungu, pikir Xiao Chen dalam hati. Masih ada waktu 3 hari lagi. Dia harus memanfaatkannya untuk meningkatkan teknik budidaya dan alam budidaya. Pusaran air di tubuhnya membentang sangat cepat, dan esensinya perlahan beredar melalui meridiannya sesuai dengan jalur sirkulasi mantra Dewa Guntur Ungu. Petir di sekitarnya menghubungkan energi spiritual dengan cepat berkumpul menuju Xiao Chen. Saat energi spiritual mengalir ke Xiao Chen, esensi di meridiannya perlahan berubah dari transparan menjadi ungu tembus kristal. Mantra ilahi guntur ungu memiliki ambang batas setiap 3 lapisan. Setiap 3 lapisan akan terjadi perubahan kualitatif. 3 lapisan pertama hanyalah dasar dari mantra ilahi guntur ungu. Hanya ketika lapisan keempat tercapai barulah seseorang dapat dianggap telah dilantik. Pada lapisan keempat, tidak hanya seseorang yang dapat mempraktikkan mantra abadi tingkat tinggi, api asal api sejati guntur ungu akan ditingkatkan dengan langkah lain. Yang paling penting adalah esens di tubuhnya akan menghasilkan energi petir. Di masa depan, gerakan yang dia lakukan akan menghasilkan lampu listrik dengan atribut petir yang kuat. Ketika dia mengembangkan teknik bela diri yang dikaitkan dengan petir, itu akan dapat dicapai dengan sedikit usaha. Teknik pedang guntur bergegas, yang membutuhkan pertemuan kebetulan untuk bisa maju, bahkan mungkin bisa ditingkatkan. Dia mungkin akhirnya bisa mempraktikkan gerakan terakhir dari teknik pedang guntur bergegas, potongan rantai ketiga guntur bergegas. Oleh karena itu, menembus lapisan keempat dari lapisan ketiga lebih sulit daripada menembus lapisan sebelumnya. Untungnya, Xiao Chen telah membuat banyak persiapan. Terlepas dari itu, baik itu 20 tanda keberuntungan dari dunia bawah tanah, atau marigold cahaya mengalir tingkat abadi, semuanya meningkatkan peluang untuk berhasil menembus lapisan keempat. Waktu perlahan berlalu, dan setelah 1 jam, mantra ilahi guntur ungu telah menyelesaikan siklus besar. Esensi ungu bening kristal perlahan kembali ke pusaran air. Xiao Chen menurunkan kesadarannya dan melihat beberapa busur listrik berwarna ungu muncul di dasar pusaran air. Meski jumlahnya sangat sedikit, energi yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Chen sedikit heran. Setelah beberapa saat, busur listrik mengembun menjadi cairan ungu dan perlahan menetes ke bawah. Saat saya memadatkan 361 lampu listrik ungu, mantra ilahi guntur ungu saya seharusnya bisa naik ke lapisan keempat. Xiao Chen berpikir dalam hati.